Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1251. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kuno ini memang memiliki sesuatu. Tidak heran itu begitu terpisah. Hahaha, aku mengambil kebebasan untuk datang ke sini dan tidak mengganggu leluhur Ji Tianyao, kata Sengong Tianjun. Dia berkata sambil tersenyum. Sengong Tianjun sama sekali tidak menunjukkan aura supremnya. Tetapi di depan Ji Tianyao, Sengong Tianjun sangat lembut dan bahkan Sengong Tianjun menekan auranya di ranah yang mulia surgawi Tapahir dan tidak menunjukkan ranah supremnya. Sengong Tianjun tua ini, kata Qin Chen. Dia melirik Sengong Tianjun dan sedikit terdiam. Karena Qin Chen tahu bahwa Sengong Tianjun ini sedang menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya. Hahaha, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Ji saya untuk bisa datang sebagai pemimpin Tianjuo, kata Ji Tianyao. Dia berkata sambil tersenyum. Lalu kemudian melirik Qin Chen dan berkata lagi sambil tersenyum. Ini harus menjadi pria muda yang berbakat, benar saja. Bakat jenius Tianjuo memang tidak buruk. Mengatakan ini, Ji Tianyao tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan aura ranah yang mulia pada Qin Chen. Tampaknya Tianjuo kali ini cukup besar. Aura hidup pemuda ini sangatlah tidak dewasa. Dan jelas pemuda ini adalah seorang pemuda, tetapi dengan aura yang sangat kuat. Pada usia yang begitu muda, tetapi dia telah menerobos ranah yang mulia, dan saya khawatir hanya beberapa orang dalam keluarga Ji mereka yang dapat dibandingkan. Namun lebih banyak Sengong Tianjun memperhatikan Ji Tianyao sedikit bahagia. Setidaknya ini berarti bahwa keluarga Ji-nya yang akan merekrut menantu di antara kekuatan umat manusia masih agak menggoda. Ayo, tolong keduanya untuk masuk, kata Ji Tianyao. Dia juga tidak menanyakan nama Qin Chen. Lagi pula jenius seperti itu luar biasa. Tetapi di mata Ji Tianyao, leluhur keluarga Ji itu hanya dapat dianggap sebagai junior. Sengong Tianjun kemudian masuk ke klan keluarga Ji dengan senyum. Tanah keluarga Ji sangat luar biasa dan luas. Dan ketika memasukinya ada sentuhan kekacauan yang berlama-lama. Nah, Qin Chen, tempat ini pasti memiliki harta karun yang kacau. Dengan napas seperti ini, darah makhluk kacau kuno harus mengalir dalam tubuh keluarga Ji ini, kata leluhur naga. Dia adalah makhluk primordial dan dia secara alami akrab dengan napas makhluk kacau. Pada saat ini Qin Chen dan keduanya telah diperkenalkan ke aula pertemuan keluarga Ji. Setelah Qin Chen memasuki aula dengan Sengong Tianjun, Qin Chen menemukan bahwa aula itu sangat besar dan bahkan ada area terbuka yang luas di tengah. Pada saat ini aula itu cukup kosong dan hanya keluarga Ji yang hadir. Tuan Sengong Tianjun datang, tolong di sini. Ada deretan kursi di kiri dan kanan di aula, dan ada beberapa kursi di belakang kursi ini. Jelas mereka yang duduk di barisan depan kursi adalah orang-orang dengan identitas cukup tinggi, dan mereka yang duduk di belakang adalah orang-orang dengan identitas yang lebih rendah atau pelayan. Tak perlu dikatakan, Sengong Tianjun dan Qin Chen secara langsung dibawa ke beberapa barisan kursi depan dari posisi ini. Jika Tianjuo tidak bisa duduk di depan, maka tidak akan ada banyak orang di pasukan manusia yang bisa duduk di depan. Sebagai leluhur keluarga Ji Tianyao secara alami mengobrol dengan Sengong Tianjun. Keduanya dengan santai bertukar beberapa kata. Sementara Qin Chen dia tidak bisa membantu tetapi langsung berkata, Ji Tianyao tua, saya tidak tahu siapa keluarga Ji Anda yang akan merekrut kali ini. Bisakah saya melihatnya? Qin Chen cemas. Dia sekarang berpikir bahwa keluarga Ji akan merekrut menantu untuk Yiruyu. Jadi tentu saja Qin Chen tidak memiliki wajah yang baik. Mendengar kata-kata Qin Chen, Ji Tianyao mengerutkan kening dan wajah Ji Tianqi juga menjadi dingin. Ketika para penoto berbicara, bagaimana orang-orang yang lebih muda bisa menyela? Melihat ekspresi ketidaksenangan dari Ji Tianyao, Sengong Tianjun tiba-tiba tersenyum dan berkata, Leluhur Tianyao, saya minta maaf. Ini adalah murid Tianjuo saya, dia bernama Qin Chen. Saya mendengar bahwa keluarga Ji akan merekrut menantu.
Tentu saja anak muda sedikit cemas. Qin-chen. Segera setelah kata-kata ini keluar, Ji Tianyao, Ji Tianqi, dan yang lainnya yang hadir tiba-tiba merubah ekspresinya, dan jejak kejutan melintas melalui mata-mata mereka. Meskipun mereka tidak pernah bertanya tentang apa yang dikatakan Ji Wuxu tentang suami Jiruyu, namun mereka juga umumnya tahu bahwa suami Jiruyu adalah putra suci dari Tianjuo yang bernama Qin-chen. Apakah anak ini orangnya? Meskipun Ji Tianyao dan Ji Tianqi cukup dalam, namun meskipun mereka terkejut, mereka telah memulihkan ketenangan mereka hanya dalam sesaat. Tetapi bagaimana mereka bisa menyembunyikan keterkejutan mereka dari Qin-chen? Ada sesuatu yang salah. Qin-chen terkejut untuk sesaat. Mungkinkah kontes menantu keluarga Ji ini itu adalah Jiruyu? Selain itu, pihak lain juga tahu hubungannya dengan Jiruyu. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan ekspresi keterkejutan di wajah mereka sebelumnya? Gumam Qin-chen. Kursi ini cukup penasaran siapa wanita yang akan menjadikan menantu. Mengapa leluhur Tianyao tidak membawakannya keluar? Kata Sengong Tianjun. Hahaha, itu secara alami. Ji Tianqi, panggil Ji Xinyi. Kata Ji Tianyao. Dia tersenyum seraya melirik Ji Tianqi. Yah, baik leluhur, kata Ji Tianqi. Dia mengangguk. Ji Xinyi mendengar itu Qin-chen terkejut dan lalu melirik Ji Tianyao dengan curiga. Bukankah Jiruyu yang berkompetisi untuk merekrut menantu? Sesaat kemudian dari dalam rumah keluarga Ji Tianqi telah berjalan keluar dengan seorang wanita yang cukup cantik. Wanita ini memiliki sosok yang anggun dan temperamen yang luar biasa. Juga tubuhnya memancarkan aura samar semeraut yang unik. Ini adalah gadis kecil Ji Xinyi dan orang dari keluarga Ji saya yang akan merekrut menantu seni bela diri. Kata Ji Tianqi. Dia berkata sambil tersenyum. Saya Ji Xinyi telah melihat Tuan Sengong Tianjun. Kata Ji Xinyi seraya melangkah maju dan memberi hormat kepada Sengong Tianjun. Ternyata bukan Jiruyu, kata Qin-chen. Dia cukup terkejut. Qin-chen selalu berpikir bahwa menantu yang merekrut keluarga Ji adalah Jiruyu, dan dia selalu memiliki sedikit permusuhan terhadap keluarga Ji. Tetapi Qin-chen tidak menyangka bahwa keluarga Ji ingin merekrut menantu laki-laki bukan untuk Jiruyu. Mungkinkah saya melakukan kesalahan? Atau apakah saya terlalu gugup sebelumnya? Kata Qin-chen. Dia saat ini tidak bisa tertawa ataupun menangis. Qin-chen lalu mengangkat kepalanya dan menatap tatapan Ji Xinyi, hanya untuk menemukan bahwa Ji Xinyi juga sedang menatapnya. Tetapi Ji Xinyi sepertinya sedang menatapnya, tetapi dengan senyuman dari sudut mulutnya dan matanya tenang. Namun di kedalaman matanya ada sesuatu yang samar-samar, jejak keingintahuan dan jejak rasa jijik. Meskipun penyamaran Ji Xinyi sangat bagus, tetapi bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari Qin-chen? Apa tampilan ini? Qin-chen sedikit curiga. Apakah orang ini mengenalku? Qin-chen mengerutkan kening ketika Qin-chen muncul. Semua orang menunjukkan ekspresi seperti itu, dikombinasikan dengan ekspresi kaget orang-orang seperti Ji Tianyao dan yang lainnya sebelumnya. Hati Qin-chen tiba-tiba terpana. Keluarga Ji ini kemungkinan besar mengenalnya, dan pasti ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Tapi apa yang bisa disembunyikan keluarga Ji dari saya? Kata Qin-chen, hatinya tercengang. Namun Qin-chen terlalu malas untuk berbicara satu sama lain dan Qin-chen segera menyerahkan tangannya. Ji Tianyao tua, Patriark Ji Tianqi. Generasi muda mendengar bahwa Jiruyu dan Ji Wuxu dari Tianjuo saya adalah murid keluarga Ji Anda. Apakah Anda tidak akan mengeluarkan Jiruyu dan Ji Wuxu untuk muncul di sini? Mendengar itu Ji Tianyao dan Ji Tianqi saling berpandangan dan tiba-tiba tersenyum. Jadi kamu tahu Ji Wuxu dan Jiruyu? Ji Wuxu dan Jiruyu memang murid keluarga Ji saya, dan mereka baru saja kembali ke keluarga Ji saya belum lama ini. Namun sayangnya mereka berdua keluar untuk melakukan tugas, dan mereka tidak berada di mansion sekarang. Jika tidak, saya akan membiarkan mereka berdua untuk keluar dan menemui keduanya. Mendengar itu Qin-chen tiba-tiba mengerutkan kening. Keluar untuk melakukan tugas. Kalau begitu, saya meminta leluhur Ji Tianyao untuk memanggil mereka berdua kembali. Bukan rahasia lagi kalau Jiruyu adalah istriku dan Ji Wuxu juga adalah temanku. Kali ini Junior datang ke sini demi Jiruyu dan Ji Wuxu, kata Qin-chen. Jiruyu adalah istrimu, kata Ji Tianqi. Dia merutkan kening dan lalu berkata dengan ringan. Mengapa saya tidak pernah mendengar bahwa keluarga Ji saya Jiruyu memiliki suami? Ya, Junior dan Jiruyu mengenal satu sama lain di keluarga Ji.
Patriark Ji belum pernah mendengarnya, itu normal, kata Qin Chen. Mendengarnya, Ji Tianqi mengangguk lalu berkata lagi, oh jadi begitu. Tetapi Jiryu dan Jiwuxu tidak bisa datang ke sini kali ini, karena Jiryu dan Jiwuxu tidak melakukan tugas di dunia kuno saya, tetapi meninggalkan dunia kuno dan pergi ke tempat lain. Apa, tidak ada di sini? Mendengarnya, hati Qin Chen langsung bingung. Mengapa sangat kebetulan sekali bahwa ketika dia datang ke sini, Jiryu dan Jiwuxu tidak ada di sini. Maafkan saya karena tidak bisa memberitahu Anda. Masalah ini adalah rahasia keluarga Ji saya, jadi saya harap Anda dapat memaafkan saya, kata Ji Tianqi. Dia berkata dengan ringan. Kalau begitu, Tuan Sengong Tianjun, apakah Anda datang kali ini ke keluarga Ji bukan untuk kompetisi mencari menantu keluarga Ji saya? Kata Ji Tianyao. Dia juga tersenyum kepada Sengong Tianjun. Itu tidak bisa dihitung. Kompetisi keluarga Ji untuk merekrut menantu adalah peristiwa besar. Saya datang ke sini juga untuk merayakannya, kata Sengong Tianjun. Leluhur tua, pada saat ini seorang murid keluarga Ji datang. Pusat kekuatan manusia lainnya telah datang di sini dan mereka sedang berada di luar pintu. Mendengarnya, Ji Tianyao langsung berkata, Tuan Sengong Tianjun, maafkan saya akan pensiun dulu. Apapun yang Anda butuhkan, silakan pesan kepada murid keluarga Ji saya. Keluarga Ji saya pasti akan menghibur Anda. Tianqi, sini, ikuti aku untuk menyambut tamu lain, kata Ji Tianyao. Segera setelah itu Ji Tianyao pun pergi. Dia membawa Ji Tianqi dan yang lainnya meninggalkan aula keluarga Ji satu demi satu dan pergi menemui para tamu lainnya yang berada di pintu masuk keluarga Ji. Tuan Sengong Tianjun, ada yang salah dengan keluarga Ji ini. Segera setelah mereka pergi, Qin Chen lalu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Sengong Tianjun, Jiryu dan Jiwuxu adalah keluarga Ji jenius, dan keduanya adalah ahli yang mulia. Misi apa yang mengharuskan mereka berdua untuk keluar dari dunia kuno? Kata Qin Chen. Ekspresinya nampak jelek meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi kepada Jiwuxu dan Jiryu. Tetapi Qin Chen selalu merasa ada yang tidak beres. Ini adalah nalurinya dan dia sangat yakin. Hahaha, aku juga ingin tahu apa yang sedang dilakukan keluarga Ji ini, kata Sengong Tianjun. Dia juga menyipitkan matanya. Tuan Sengong Tianjun, tetaplah di sini. Keluarga Ji ini tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Jadi lebih baik murid mencarinya sendiri untuk mengetahuinya, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen pun berdiri dan akan pergi dari sini. Qin Chen gelisah dan Qin Chen siap bertanya secara paksa. Ini adalah tanah keluarga Ji, pasti berbahaya. Apakah kamu tidak takut terjebak di dalamnya? Kata Sengong Tianjun seraya tersenyum. Tidak apa-apa, Tuan Sengong Tianjun, murid memiliki cara sendiri, kata Qin Chen. Baiklah, kalau begitu pergilah, tidak apa-apa. Jika terjadi sesuatu, aku akan mengurusnya untukmu, kata Sengong Tianjun. Dia berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, Qin Chen pun mengangguk. Qin Chen berdiri dan berjalan menuju bagian terdalam dari klan keluarga Ji. Yang mulia, kemana Anda akan pergi? Segera setelah Qin Chen meninggalkan aula tempat tanah kosong ini berada, dua murid keluarga Ji nampak berjalan. Di dalam adalah tanah keluarga Ji saya. Tolong jangan biarkan teman masuk, kata dua penjaga itu. Oh, saya hanya sedikit penasaran dengan orang-orang kuno di dunia kuno. Jadi saya memberanikan diri untuk masuk. Mengatakan ini, Qin Chen tersenyum. Kalau begitu, saya akan kembali sekarang, kata Qin Chen. Namun tiba-tiba Qin Chen menatap kedua murid keluarga Ji itu dengan kaget. Kedua murid itu seketika terkejut di tempat dan buru-buru menoleh. Tetapi saat berikutnya, boom, aura jiwa yang kuat tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran mereka berdua. Kedua penjaga di sini juga adalah ahli yang mulia, tetapi di bawah napas jiwa Qin Chen, mereka hanya merasa pusing. Dan ketika mereka pulih, Qin Chen telah menghilang dari depan mereka. Apa? Di mana anak itu? Kamu bertanya padaku, aku juga tidak tahu, kata kedua penjaga itu. Nampak mereka berdua bingung. Mereka berdua menyentuh kepala mereka dan salah paham. Anak ini metodenya sangat menakutkan, kata Sengong Tianjun dari kejauhan. Sengong Tianjun tersenyum dan menyadari semua ini. Lalu kemudian Sengong Tianjun menepuk meja. Kemarilah, tuangkan sebuah teh untukku, kata Sengong Tianjun kepada kedua penjaga itu. Sementara saat ini, di kedalaman tanah keluarga Ji, nampak Qin Chen dengan cepat memasukinya. Nah, Qin Chen, ini tempat yang bagus. Memasuki lingkungan dalam keluarga Ji, leluhur naga mengamati sekeliling dan matanya bersinar.
Di belakang klan keluarga Ji ini pasti ada sesuatu yang baik. Napas ini seharusnya adalah makhluk kacau yang tidak lebih lemah dariku, kata leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Sungai Mereka berdua menjadi bersemangat. Pada level mereka, secara alami sulit untuk bisa pulih, tetapi dengan kekuatan penciptaan, setelah menyerap kekuatan klan binatang purba luar angkasa, baik leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Sungai mereka telah banyak pulih. Nah, Qingchen, pergi cepat ke belakang keluarga Ji ini, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata dengan penuh semangat. Diam, aku di sini dalam perjalanan untuk menemukan Jiryu dan Jiwuxu, jadi jangan main-main, kata Qingchen. Dia berteriak dan menyapu ke kedalaman keluarga Ji. Di sekelilingnya ada gelombang aura kacau, dan itu ternyata adalah sebuah formasi besar yang kacau. Terlebih lagi di dalam klan keluarga Ji banyak orang kuat yang berpatroli dan berjalan-jalan. Hari ini adalah hari besar keluarga Ji. Tentu saja keluarga Ji harus berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dengan formasi surgawi yang kacau dan pertahanan yang begitu kuat, orang biasa tidak akan dapat masuk ke tempat ini sama sekali. Bahkan puncak tahap air surgawi pun sama. Jika ingin masuk, pasti akan sangat mudah untuk ditemukan. Tetapi Qingchen berbeda. Dia telah menyerap asal mula kekacauan, dan Qingchen adalah orang kuat yang telah mengembangkan kekuatan kekacauan. Selain itu, ada dua roh primordial besar pada Qingchen, yaitu leluhur naga dan leluhur suci Sungai Darah. Dan yang kuat yang lahir dalam kekacauan. Daerah ini kacau, tentu saja tidak mungkin menyulitkan Qingchen. Qingchen sangat berhati-hati, dia menghindari banyak orang kuat, dan Qingchen sudah sampai ke kedalaman tanah keluarga Ji. Ruang di sekitar Qingchen berkedip, dan Qingchen langsung menyembunyikan sosoknya. Dan pada saat yang sama, di tengah alis Qingchen, kekuatan mata penciptaan yang tak terlihat mengembun, dan boom, tiba-tiba mata penciptaan langsung terbuka. Tanah keluarga Ji sangat dalam dan terdapat banyak orang kuat. Qingchen tidak terbiasa dengan tempat di sini, jadi tentu saja tidak mungkin untuk Qingchen melihat-lihat sesuka hati. Jika normal, Qingchen hanya bisa mengambil resiko menangkap seorang ahli dari keluarga Ji untuk disiksa. Tetapi dengan cara ini akan sangat mudah untuk bisa diungkap. Tapi sekarang Qingchen memiliki mata penciptaan, dan dengan mata penciptaan Qingchen bisa melihat sebuah petunjuk. Mata penciptaan terbuka dan Qingchen secara langsung melihat ke tanah keluarga Ji. Di langit, jalan biasa melonjak dan ada terlalu banyak ahli teratas di keluarga Ji. Begitu mata penciptaan terbuka, Qingchen segera melihat ada beberapa aura jalan dao yang kuat yang tersembunyi di tanah keluarga Ji. Ini adalah para ahli di ranah Tianjun keluarga Ji. Qingchen diam-diam mencatat setidaknya tempat-tempat ini tidak boleh dimata-matai dengan terburu-buru. Kemudian Qingchen melihat ke tempat lain, dan ketika dia melihat ke pintu masuk tanah keluarga Ji, Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Baru saja melihat kekuatan mengerikan dari jalan dao yang menjulang ke langit ke pintu masuk tanah keluarga Ji. Itu terlalu banyak, padat, bertumpuk seperti lautan luas, memenuhi seluruh mata penciptaan. Berapa banyak ahli surgawi yang kuat yang datang ke sini, kata Qingchen. Dia segera menyadari bahwa jalan-jalan dao ahli surgawi ini kemungkinan besar adalah para ahli teratas umat manusia yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri keluarga Ji yang mencari menantu. Tetapi Qingchen harus mengakui bahwa jumlah ahli teratas yang datang ke sini itu terlalu banyak. Qingchen kemudian menatap dengan hati-hati, tetapi Qingchen juga tidak menemukan jalan dao dari Jiwuxu dan Jiryu. Kemudian Qingchen terus menjelajah lagi, melihat ke belakang rumah keluarga Ji. Apa itu? Tiba-tiba Qingchen membuka matanya lebar-lebar dan melihat aura yang sangat suram di belakang rumah keluarga Ji. Tampaknya ini adalah sebuah serangkaian api, tetapi nyala api ini mengeluarkan napas sedingin es dan sangat gelap. Qingchen hanya menatap masa lalu dengan mata penciptaan dan merasakan jiwa dalam pikirannya seolah-olah menderita guncangan yang kuat, seperti gudang es yang jatuh. Napas macam apa ini? Kekuatan jiwa? Atau apakah itu semacam api atribut yin? Kata Qingchen. Dia terkejut. Dia adalah orang pertama yang menggunakan mata penciptaan untuk melihat hal-hal yang bukan aturan dao. Benda ini menutupi seluruh bagian belakang keluarga Ji seperti awan ajaib menutupi segalanya. Dan itu sangat menjulang sehingga Qingchen pun tidak dapat memperhatikannya pada awalnya. Dan Qingchen perlu membuka mata penciptaan untuk melihat petunjuknya. Tidak. Sepertinya ada sesuatu yang lain dalam hembusan api dingin ini, kata Qingchen. Dia mendesak kekuatan penciptaan dengan seluruh kekuatannya untuk mengembangkan mata penciptaan. Namun tiba-tiba tatapannya memadat.
Dan benar saja, lapisan itu di mata penciptaan seperti awan ajaib. Ada serangkaian lingkaran cahaya berwarna-warni. Lingkaran cahaya warna-warni ini seperti pedang tajam berwarna-warni. Itu menjulang terbungkus di dalam napas api dingin yang tak ada habisnya dan tersegel di dalamnya. Selain itu, secara samar-samar, Qin Chen sepertinya telah melihat kekuatan aturan dao besar yang muncul di sana. Namun kekuatan aturan dao besar itu begitu rapuh dibandingkan dengan napas api yin. Dan itu tertutup sepenuhnya dan Qin Chen tidak dapat membedakannya sama sekali. Mungkinkah keluarga Ji menyembunyikan orang kuat yang tiada tara di belakang sini? Atau apakah itu adalah harta karun yang istimewa? Kata Qin Chen yang menebak dan mengerutkan kening. Napas ini sangat menakutkan, jauh di atas ranah yang mulia surgawi. Meskipun itu sangat kabur, tetapi itu masih dapat dimata-matai oleh Qin Chen. Qin Chen menoleh dan terus mencari, tetapi tidak peduli bagaimana Qin Chen terus menyelidikinya. Qin Chen tidak pernah menemukan Ji Wuxu dan Ji Ruyu. Dan mata penciptaan sangat menguras energi dan Qin Chen tidak mencabut mata penciptaan sampai kepala Qin Chen pusing.